Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami tentang implementation of character education in elementary school. Eh, Baiklah, pertama itu grup member kami yaitu ada Hafifah Yulia Andika, Jihan Syakira, Jihana Hafifah, dan saya sendiri Witrinisa Aulia. Point to be discussed is first is implementation of character education in elementary school student. Two, problem faced in the character education process. Three, student views on character education result. Next, interview one will be present by Jihana Hafifa. To Jihana Hafifa, welcome. Oke, thank you to moderator for give me a chance. Baik, saya akan mempresentasikan tentang apa yang kami dapatkan dari narasumber satu. Nah, narasumber satu ini berasal dari SD Negeri 02 Sungai Aur dengan profesi sebagai guru kelas atau guru kelas 6. Nah, pengaplikasian pendidikan karakter di sekolah ini yaitu yang pertama adalah cooperation atau kerjasama. Pengaplikasiannya itu dengan mengadakan kerja kelompok bagi siswa. Nah, yang kedua adalah courtesy or welcoming students at the gate and shaking hands. Jadi pendidikan karakter yang selanjutnya selain kerjasama tadi adalah sopan santun. Jadi setiap hari itu guru piket yang ada di sekolah itu akan menyambut anak-anak, akan menyambut siswa di depan gerbang untuk saling bersalaman dan juga saling menyapa. Hal ini mengajarkan mereka untuk sopan santun kepada yang lebih tua dan juga mengajarkan mereka kebiasaan untuk saling menyapa. Nah, yang selanjutnya adalah disiplin. Disiplin cara dari guru ini untuk mendisiplinkan anak salah satunya adalah ketika seremoni atau upacara. Jadi di dalam upacara ini mereka dituntut untuk datang tepat waktu, untuk mengikuti upacara dengan hikmat, dan akan melahirkan anak-anak yang disiplin tentunya. Nah, yang selanjutnya pendidikan karakter di sekolah ini ada religius, yaitu mengembangkan religius anak ini, dan di sekolah ini semua murid itu beragama Muslim. Jadi program yang diterapkan itu antara lain adalah duha prayer, yaitu melaksanakan sholat duha, kegiatan rutin sholat duha. Setelah sampai di sekolah, maka anak-anak akan diajak untuk sholat duha bersama-sama, baik itu di kelas masing-masing ataupun di musola. Nah, namun di sekolah ini, di musola itu sudah dijadikan tempat belajar. Jadi anak-anak ini sholat duhanya itu di dalam kelas di sebuah pojok belajar atau pojok membaca yang dimiliki oleh setiap kelasnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah short letter recitation atau pembacaan surah pendek ketika sebelum memulai pembelajaran. Nah, biasanya kan anak murid itu membaca doa dulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, di sekolah ini setelah membaca doa, mereka juga membaca ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek dari Al-Quran yang membiasakan mereka nanti untuk mereka hafal pada ayat tersebut. Nah, selanjutnya ada juga recitation of Asmaul Husna. Dan sama kayak surat-surat tadi, mereka juga membacakan Asmaul Husna, ayat-ayat, Asmaul Husna, nama-nama baik Allah yang akan mereka aplikasikan di kehidupan sehari-hari mereka, yang akan membangun tingkat kereligiusan mereka. Yang selanjutnya adalah karakter education in number one, right? Jadi di sekolah ini tuh tentu saja diterapkan pendidikan yang paling diutamakan atau yang nomor satu. Jadi meskipun nanti ada di sekolah ini ranking siswa itu berbeda-beda, namun tingkat karakter itu lebih diutamakan daripada nilai siswa. Nah, selanjutnya, next, adalah problems and action. Jadi terdapat beberapa masalah yang dihadapi guru dalam pendidikan karakter di sekolah ini. Yang pertama yaitu it's very difficult to implement character education due to the influence of technology.
karena anak murid ini cukup susah untuk diberikan pendidikan karakter karena pengaruh dari teknologi. Disebabkan dari sebagian besar di antara mereka itu sudah memiliki ponsel atau memegang ponsel di kehidupan sehari-harinya. Nah, itu tuh lumayan mempengaruhi mereka sehingga mereka tuh sulit untuk menerima nasihat dari guru ataupun dari orang tua sendiri. Nah, yang kedua adalah different habits at home. Jadi, dari beberapa karakter yang diciptakan di rumah oleh orang tua masing-masing anak ini, menjadikan mereka di sekolah itu sulit untuk diajari pendidikan karakter karena dari latar mereka latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya anak murid ini yang di rumahnya diperlakukan keras oleh orang tuanya sehingga ketika di sekolah diperlakukan lembut, dia itu tidak bisa menerima dengan langsung seperti itu. Karena adanya perbedaan perlakuan di rumah dan juga di sekolah. Yang ketiga adalah parents divorce factor. Jadi terutama di sekolah ini ada juga permasalahan tentang anak yang broken home atau faktor perceraian dari orang tua. Jadi anak-anak ini banyak yang mengalami mungkin gangguan mental, sedikit gangguan mental karena perceraian dari orang tua mereka, sehingga sifat itu terbawalah ke sekolah dan juga bisa menghambat proses pembelajaran dan mengganggu teman-teman lainnya. Nah, action atau aplikasi hal yang dilakukan oleh guru atau petugas di sekolah ini adalah if the student is causing the problem, then the action taken is first resolved by the class teacher, the second is pick at the teacher, and the third is the principal and call parents. Jadi kalau misalnya anak ini melakukan masalah atau membuat masalah di dalam kelas, maka akan diselesaikan terlebih dahulu oleh guru kelas tersebut. Nah, selanjutnya kalau misalnya anak ini masih belum bisa terselesaikan masalahnya, maka dilanjutkan ke guru piket. Nah, guru piket ini yang berpiket setiap harinya, yang menerima laporan-laporan dari setiap kelasnya. Nah, misalnya kalau masih belum juga selesai masalah ini, maka dilanjutkan ke kepala sekolah. Nah, kalau masih lebih parah dan tidak bisa selesai di tingkat kepala sekolah, maka anak ini akan dipanggil orang tuanya. Namun di sekolah ini mengutamakan untuk tidak menskorsing siswa karena di sekolah ini lumayan di pedesaan yang mana tingkat siswa putus sekolah juga banyak. Jadi sekolah ini mengusahakan untuk tidak menskorsing siswa karena lebih utama bagi mereka untuk siswa itu tetap hadir di sekolah meskipun menyebabkan masalah. Yang penting kita dapat mengajak mereka atau mendidik mereka hingga lebih baik ke depannya. Nah, di sekolah ini juga, and in this school, there is an anti-bullying team. It consists of teachers selected from the lower grades and the high grades. Jadi di sekolah ini juga ada namanya tim anti-bullying dari guru-guru. Nanti diciptakan tim anti-bullying dari guru kelas rendah dan juga ada dari guru kelas tinggi. Jadi guru kelas rendah ini mengatasi permasalahan tentang bullying di kelas 1, 2, 3 dan di kelas tinggi ada pula gurunya yang mengatasi permasalahan anti bullying ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang permasalahan problems and action dari guru di SDN 02 Sungai Aur. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jihana. Next, interview 2 will be present by Jihan Shakira. To Jihan Shakira, welcome. Oke, thank you moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang informasi yang saya dapatkan dari narasumber kedua, yaitu guru yang bisa dikatakan mahasiswa profesi guru di SD Negeri 10 Surogadang di Padang. Nah, jadi dalam penerapan pendidikan karakter, yang pertama, setiap pagi itu biasanya guru menanyakan kepada siswanya
terkait jam berapa mereka bangun tadi pagi dan apakah mereka sudah salat subuh. Jadi ini tujuannya untuk melatih kejujuran siswa itu disiplin dan juga religius. Lalu yang kedua, every Tuesday there is character education in the folk Minangkabauan. Jadi ada penanaman nilai-nilai karakter, yaitu nilai-nilai Keminangkabauan. Anak-anak itu diajarkan tentang bagaimana kato nanampe atau di Minangkabau itu kato mandaki, kato manurun, kato mandata, dan kato maleriang. Selain itu juga ada terkait sumbang duduk, sumpah makan, dan lain-lain sebagainya. Number 3, on Tuesday, there are mutual cooperation activities such as cleaning the school environment. Nah, jadi juga ada kegiatan gotong royong pada setiap hari Kamis di sekolah ini. Jadi tujuannya itu untuk memupuk rasa kebersamaan dan juga cinta lingkungan. Lalu yang keempat, on free days, there are also religious activities. Jadi pada setiap hari Jumat itu ada kegiatan keagamaan seperti kultum atau kuliah 7 menit, membaca surah-surah pendek, atau membaca Asmaul Husna, dan juga mereka mengadakan ataupun melaksanakan duha bersama di lapangan. Lalu yang kelima, every day students are accustomed to reading prayers when starting lesson and when lesson ends. Nah, setiap hari pun mereka tentunya tidak lupa untuk dibiasakan membaca doa sebelum memulai pembelajaran dan setiap berakhirnya pelajaran. Lalu yang keenam, learners also make it a habit to greet teachers and salim to teachers when they arrive and leave school. Jadi setiap mereka datang ke sekolah itu juga bertemu guru, mereka bersalaman dengan guru mereka, dan ketika pulang sekolah pun mereka bersalaman dengan guru mereka. Next slide, please. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanaman pendidikan karakter di SDN 10 Surogadang ini, yang pertama, there are students who do not show good character values such as speaking harshly. Jadi masih banyak anak-anak itu yang masih menunjukkan sikap yang kurang baik. Jadi kayak sering berkata-kata kotor dan mengumpat. Lalu yang kedua, students of show an attitude of denying, ignoring, or even opposing when teacher give reprimands or advice for their poor behavior, reflecting the low character value of respect for teachers. Jadi juga kurangnya menghargai guru, seperti ketika mereka dinasehati atau ditegur oleh guru mereka kalau mereka tuh berbuat salah atau mengganggu teman dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, some students have a bad habit of calling their friends by their parents' names as teasing or joking, which reflects a lack of understanding of social etiquette and respect of our parents. Jadi juga ada beberapa siswa itu yang memanggil temannya dengan nama orang tua mereka gitu. Jadi walaupun itu berupa candaan atau hanya ejekan, tapi itu juga menunjukkan bahwa murid-murid tersebut masih kurang paham dalam pentingnya nilai-nilai penghormatan terhadap orang tua maupun teman. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okay, thanks to Jihan. Next, by interview 3 will be present by Hafifa Yulia Andika. To Hafifa Yulia Andika, welcome. Okay, thank you to moderator. I will continue about presentation. Itu aku mewawancarai pemateri ketiga, yaitu guru di UPTD SDN 02 Kota Tangah, di mana Sorry, Hafifa, are you there?
Mungkin bisa lanjut ke interview 3 Oke. dulu, 4 dulu. Okay. Because interview 3 memiliki kendala, so next kita bakal menjelaskan by interview 4 by student. Di sini saya sendiri mewawancarai peserta didik di SDN 09 Talang Babungom. Di sini saya langsung menanyakan bagaimana penerapan atau aplikasian pendidikan karakter dari sekolahnya sendiri. Nah, saat di sekolah itu tuh mereka bilang tidak ada secara langsung pelajaran khusus yang membahas tentang pendidikan, nilai norma, moral, atau pendidikan karakter itu sendiri. Tetapi the implementation of character education in school is directly by teacher without any specialism. Nah, di sini kita ketahui kalau itu tuh berdasarkan contoh atau penerapan langsung dari guru-guru yang ada di sana. Seperti membuang sampah pada tempatnya, atau saling menghormati satu sama lain. They also carry out direct implementation together, such as mutual cooperation. Nah, di sini tuh dimaksudkan seperti mereka juga melakukan gotong royong yang di sana juga memiliki nilai-nilai dalam pendidikan karakter tersebut. Nah, mereka juga bilang kalau untuk pendidikan moral ini tuh mereka lebih banyak belajarnya dari pembelajaran religious education, Islamic religious education. Nah, di sini tuh kayak pembelajaran pendidikan agama Islam tuh mereka ada kayak belajar bagaimana apabila bertemu orang lain tuh kita menerapkan 5S, itu salam, senyum, sopan, dan santun. Kalau ketemu orang yang lebih tua kita salim dulu sama mereka, kata mereka gitu. Kalau lebih apa, di pembelajaran agama ini mereka lebih sedikit banyak mendapatkan cara pendidikan karakter itu sendiri. Nah, selanjutnya at home. Di sini tuh eh menurut apa ya, eh, wawancara itu sendiri dia bilang kalau di sini tuh mereka lebih penerapannya apa yang telah dibelajari di sekolah tersebut. Nah, di situ tuh mereka juga tapi mereka juga belajar dari from the family, especially the mother, atau ibu, karena dia di sana tuh apa ya, papanya tuh kerja. Nah, sedangkan ibunya tuh di rumah, jadi dia lebih sering nge-spend waktunya sama ibunya. Jadi dia tuh lebih banyak langsung belajar dari ibunya. Eh, and if his in her is wrong, he will be reprimanded by his mother and immediately given an example of how to behave properly and correctly. Nah, di situ tuh dia bilang kalau andaikan mereka melakukan kesalahan atau dapat merugikan orang lain, ibu bundanya tersebut langsung memperbaikinya atau mengajarkannya cara berbuat baik dan benar, yang atau berbuat baik yang semestinya dia lakukan. Baik, sekian dari Witri. Selanjutnya, Afifa out ya. Atau bisa kita gantikan aja atau nanti kita tunggu. Atau mungkin bisa kita gantikan aja. Mungkin nih teman-teman ada yang bisa. Jihana. Boleh. Baik, pada Jihana dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menggantikan saudari Pipa untuk information from interview 3, yaitu dari UPTD SDN 02 Kota Tangah, yang narasumber ini adalah guru dari kelas 3. Nah, application-nya yang pertama adalah speak Minang language appropriate to the level. Jadi di sekolah ini seorang guru ini memberikan contoh dan juga memperlihatkan karakter serta akhlak yang baik kepada peserta didik, seperti misalnya mengobrol atau berbicara dengan mereka sesuai dengan tingkatan dan juga bahasa yang mereka pahami. Jadi murid ini pun akan lebih
tahu bagaimana cara bertata krama dengan yang lebih tua. Jadi kan karena di Minang ini ada juga adatnya tentang mengatur tata cara berbicara, baik itu kepada yang lebih tua, sama besar, dan juga ada yang lebih kecil. Dengan hal ini, peserta didik akan mengikuti cara berbicara yang sopan dan santun kepada orang lain dan tidak menunjukkan sikap karakter yang buruk ataupun kasar, karena telah meniru dari perilaku gurunya tersebut. Yang kedua adalah instilling a brave spirit in students. Jadi guru ini di sekolah ini juga menanamkan jiwa pemberani kepada peserta didiknya dengan diadakannya P5 bersama-sama di lapangan sekolah setiap hari Sabtu. Kemudian peserta didik ini akan diadakan acara untuk penampilan bakat mereka seperti menyanyi, membaca puisi, berpantun, dan hal lain sebagainya di depan teman-temannya. Jadi anak ini akan melatih keberanian mereka untuk tampil di depan umum. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan upacara benderaan dan juga upacara agama, peserta didik juga dipilih secara bergantian dan juga bergilir untuk melaksanakan kegiatan upacara dan juga upacara agama tersebut, agar mereka juga bisa berani tampil, siapapun itu bisa berani tampil di depan dan melatih keberanian mereka. Nah, selanjutnya adalah use three magic words, is help, thank you, and permission. Di sela-sela pembelajaran di kelas, guru ini akan mengajak peserta didiknya untuk menggunakan tiga kata sakral, yaitu tolong, terima kasih, dan juga permisi. Nah, dan mengucapkan nama panggilan di awal atau di akhir ketika berbicara. Setiap peserta didik juga menggunakan kata-kata tersebut, maka akan diberikan penghargaan oleh guru ini dengan pujian juga tepuk tangan yang meriah. Nah, dengan adanya apresiasi dengan mereka melakukan hal-hal baik ini, maka murid ini akan terus-menerus melakukan menerapkan tiga kata sakral ini dalam kehidupannya sehari-hari, dan juga tidak asal memerintah kepada sesama temannya, bahkan kepada orang lain tentunya. Nah, juga dengan tiga kata sakral ini, mereka juga dapat melatih karakter mereka, gimana mereka berbicara kepada yang lebih tua untuk meminta tolong, ataupun kepada teman sebaya mereka. Nah, yang selanjutnya adalah provides inspiration and includes some moral message to students in every learning process. Jadi, narasumber ini juga memberikan inspirasi dan juga menyelipkan beberapa pesan moral dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya bisa dikatakan secara langsung atau juga dengan secara tidak langsung. Misalnya ada dibuat pesan di tugas-tugas yang telah diselesaikan oleh peserta didik ini seperti PR, LKPD, ataupun latihan sehari-hari dan juga tugas-tugas lainnya. Juga sebagai guru ini juga bersikap jujur dan terbuka kepada peserta didik atau muridnya, dan tidak mencontohkan hal-hal buruk kepada muridnya. Dan juga tidak lupa untuk memberikan apresiasi dan juga pujian kepada peserta didik terhadap hasil kerja dan sikap baik yang telah mereka tunjukkan, dan juga memberikan punishment atau sanksi kepada murid yang melakukan sebuah kesalahan ataupun mengganggu teman dan lain sebagainya. Nah, untuk problem atau permasalahan di sekolah ini yaitu the problem is students sometimes ignore the teacher words and do not behave well towards fellow students. Apart from that, there is also students who make mistakes, have been punished and given sanction and advice, but sometimes students keep repeating back to the mistakes he made. Jadi permasalahan di sekolah ini itu secara umum adalah seringnya murid ini terkadang mengacuhkan perkataan gurunya dan juga tidak bersikap baik kepada temannya sesama peserta didik. Selain itu ada juga peserta didik yang melakukan kesalahan dan juga sudah dihukum dan diberi sanksi serta dinasihati, namun masih mengulangi kesalahan yang sama dengan tidak mengkoreksi dirinya atau dengan tidak mempelajari hal-hal yang telah dilakukan yang dikatakan oleh guru sebelumnya. Jadi permasalahan di sekolah ini cukup sederhana, hanya saja murid ini tidak mendengarkan kata gurunya dan melakukan kalimat
dan melakukan kesalahan yang sama meskipun sudah diingatkan. Okay, that's all from me. I'll be back to the moderator. Oke, thanks to all. Itulah hasil wawancara dan analisis kami dari kelompok 4. Selanjutnya, dari tadi kita juga sudah menjelaskan permasalahan yang ada atau problem yang ada di sekolah dan penerapan yang ada oleh peserta didik tersebut. Nah, berikut sharing session, yaitu kami akan menyampaikan beberapa solusi yang menurut kami dapat dilakukan. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin membagikan pendapat soal solusinya, dipersilahkan. Baik, izin moderator, mungkin saya pertama ingin memberikan pendapat tentang solusi yang bisa kita berikan untuk melatih karakter anak di sekolah dasar ini. Nah, secara umum permasalahan yang kita alami kan cukup sama. Nah, untuk mengatasi ataupun tindakan yang harus kita lakukan dengan permasalahan-permasalahan yang ada tadi, kalau misalnya yang saya dapatkan adalah dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya dengan menyelesaikan yang ada di kelas terlebih dahulu agar murid itu tidak langsung di apa namanya kan yang lebih tahu permasalahan muridnya kan guru kelasnya. Jadi kalau misalnya langsung diselesaikan oleh kepala sekolah ataupun pemanggilan orang tua, maka hal tersebut tidaklah efektif karena permasalahannya sendiri tidak terlalu detail diketahui oleh orang tua maupun kepala sekolah. Jadi penyelesaian masalahnya kita bisa lakukan berjenjang, yaitu dilatih kepada guru kelas dahulu, misalnya beberapa hari kemudian masih kita latih karakternya, pendidikan karakter, kita kasih masukan, kita didik seminggu, 2 minggu, segala macamnya. Nah, kalau misalnya masih belum, barulah kita berlanjut ke tingkat selanjutnya, yaitu guru piket. Guru piket ya yang ada di sekolah tersebut. Jika masih belum, nah selanjutnya baru ke kepala sekolah dan juga pemanggilan orang tua. Namun, dengan pemanggilan orang tua ini diusahakan untuk tidak adanya konflik antara guru atau pihak sekolah juga dengan orang tua. Jadi penyelesaiannya pun harus dengan berkepala dingin. Nah, di sekolah ini tentunya tidak kita sarankan untuk men-skorsing siswa karena di zaman sekarang ini banyak juga siswa yang mengalami putus sekolah. Nah, untuk sekolah aja mereka sudah merasa tidak ingin sekolah, bagaimana kita kalau misalnya kita skorsing mereka, malah tambah banyak nanti di Indonesia nih anak-anak yang tidak ingin sekolah seperti itu. Dan juga bisa dibentuk tim anti bullying oleh guru yang mungkin bisa memantau perkembangan siswa apakah terjadi bullying di kelas 1, 2, 3, 4, 5 nanti diselesaikan oleh guru piket tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sebagai solusinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jihana. Izin menyampaikan beberapa pendapat Mbak Witri juga. Itu cukup setuju dengan apa yang disampaikan Jihana karena kita sebagai seorang guru cuma bisa menerapkan apa yang ada di sekolah secara langsung. Yang mana sebagai seorang guru mungkin kita bisa memaksimalkan penerapan pendidikan karakter ini seperti mencontohkan hal-hal yang semestinya dilakukan oleh peserta didik tersebut sehingga tidak terjadi simpang siur atau kesalahpahaman. Karena kebanyakan sekarang peserta didik itu belajar lebih ke media sosial ketimbang daripada di sekolah sendiri. Jadi mungkin kita bisa memberikan edukasi yang semestinya dan sebagus mungkin untuk sehingga menghindari hal-hal tersebut. Oke, sekian dari solusi dari Witri. Mungkin dari Hafifah dan Jihan juga ada pendapat, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi perlu membiasakan untuk menerapkan moral dan sikap yang positif kepada mereka. Seperti mungkin untuk marah-marah bisa dikurangi. Kalau si
anak tidak terlalu membuat kesalahan yang terlalu besar. Jadi kalau masih bisa ditahan amarah ini, mending ditahan. Kita bisa nasihati lebih baik daripada kita marahi gitu. Lalu mungkin di pengajaran, saat kita mengajar, kita selalu bisa menyelipkan nilai-nilai. Apakah tadi kedengaran? Udah kedengaran kembali. Lalu kita mungkin bisa menerapkan metode belajar yang interaktif, yang kreatif, seperti proyek kita kan membuat lagu sebagai sarana dalam pendidikan nilai karakter moral ini. Mungkin tuh bisa lebih efektif untuk mereka belajar. Karena anak tuh, mereka tuh sifatnya masih polos. Kalau kita arahkan selalu ke yang positif, pasti akan terbentuk karakter yang positif juga di diri mereka. Even kalau di rumah tuh mereka emang terpapar yang buruk-buruk ya, seenggaknya di sekolah Pipa, jaringannya putus-putus suaranya. mereka dapat afirmasi positif selalu. Hafifah, baiklah mungkin karena Hafifah terkendala. Dapat kami kesimpulkan beberapa dari poin-poin tadi. Nah, dan masalah-masalah yang telah disampaikan beserta dengan solusi yang dapat kita lakukan. Nah, kami juga sudah melakukan beberapa juga hasil produk kami, yaitu karena beberapa peserta didik kurang dalam penggunaan Magic Word. Nah, kami dengan solusi produk kami yaitu dengan lagu kami sendiri menggunakan Magic Word tersebut. Oke, sekian dari kelompok 4. Dari teman-teman masih ada inginnya ditambahkan? No. Cukup rasanya. Oke, baiklah. Sekian dari kelompok 4. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi